Setelah ditetapkan P21 dan juga ditahan, Supriyani akhirnya dilakukan penangguhan penahanan sepekan setelah ditahan oleh pihak kepolisian. Apa yang kemudian ini menjadi pertimbangan pihak kejaksaan dan juga hakim? Saat ini saya sudah berada di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, pemirsa, dan akan menemui Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Kita akan temukan faktanya. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Pak Ujang Sutrisna, sudah berada bersama saya saat ini. Pak Ujang, terima kasih. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbicara mengenai kasus guru honorer Supriyani ya, Pak, ini kan sedang ramai diperbincangkan. Tapi pertama-tama saya mungkin ingin tahu terlebih dahulu, berkas ataupun juga laporan masuk ke Kejaksaan ini per tanggal berapa, Pak Ujang? Kejaksaan menerima SPDP ya sejak tanggal 7 Juni 2024. 7 Juni, Iya. Itu awal ya Pak ya? Awal mulai diketahuinya adanya kasus ini. Proses setelahnya itu yaitu ada di ranahnya. Jadi Polsek Baito di bawah Polres Konawe Selatan. Dari bukti-bukti dan juga saksi yang sudah memang diperiksa di awal itu ya Pak ya. Kemudian penetapan tersangka Supriyani yang diketahui oleh pihak kejaksaan ini di tanggal berapa Pak Ujang? Penetapan tersangka oleh penyidik Polsek Baito ya, tanggal 10 Juli 2024. 10 Juli artinya 10 Juli dari 7 Juni ke 10 Juli kurang lebih 1 bulan ya? Lebih dari 1 bulan. Ya, jadi mereka menetapkan tersangka. Sampai akhirnya ditetapkan P21 itu di tanggal berapa Pak Ujang? Dan di tanggal 26 September dinyatakan lengkap oleh jaksa. Artinya memenuhi formil dan materinya. pada saat itu pertimbangan oleh kejaksaan ya untuk kemudian ini menetapkan kasus dugaan penganiayaan yang kemudian dilakukan oleh guru honorer Supriyani ini apa Pak Ujang? Termasuk juga mungkin bisa disebutkan bukti-bukti dan juga keterangan saksi yang menguatkan mungkin. Iya. Jaksa keyakinan saat itu ya, di situ ada keterangan saksinya, gitu ya. Visum juga dari dinas sosial ya mengenai pendampingan untuk anak juga. Dari visum itu diterangkan yang ditandatangani oleh dokter dari BUD UPTD Puskesmas Kecamatan Palangga ya, mengatakan ada luka memar dan lecet di bagian mohon maaf ya di paha bawah. Paha bawah kaki belakang berarti ya? Kaki belakang ya. Belakang. Dan disebutkan tidak itu mungkin dugaannya kekerasan yang diakibatkan oleh apa? Ya, kalau dari visum tumpul ya. Kalau dari ketentuan puskesmas ini memang bisa dijadikan barang bukti ya visumnya. Artinya hanya sekelas puskesmas ini mengeluarkan hasil visum itu juga ya, bisa disertakan selama ya? Ini bisa. Tidak perlu dari rumah sakit atau mungkin. Selama ini bisa kan mereka kan dokter. Oke, saksi-saksinya mungkin keterangannya seperti apa, Pak Ujang? Nanti dibuka di persidangan. Oke, tapi memang ada saksi yang melihat secara langsung atau bagaimana? Nanti dibuka persidangan lah itu. Ya. Oke. Bukti yang kemudian sudah diserahkan oleh pihak kepolisian ke kejaksaan ini, apa saja Pak Ujang? Ada pakaiannya, ya, batik ya, kan batik, juga sapu ya, sapu apa yang ijuk itu, sapu ijuk. Oke. Ada informasi juga pihak kejaksaan ini memang melakukan penangguhan penahanan ya, Pak Ujang ya? Iya, betul. Kenapa? Ya untuk ini aja Pak, mempercepat juga ya karena beliau itu ini sebenarnya kewenangannya di pengadilan kan sudah dilimpahkan. Kemudian saya juga ikut menjamin ketua pengadilan agar diminta ini ditangguhkan. Terima kasih banyak Pak Ujang atas waktu dan juga pandangannya. Ya, tentu masyarakat berharap untuk penyelesaian dari kasus guru honorer Supriyani ini diperoleh seadil-adilnya. Ya, gitu ya. Tentu kami pun berkomitmen ya dengan profesionalisme kejaksaan ya. Saya sendiri yang langsung terjun ya, yang jadi penuntut umumnya. Kita cari yang terbaik ya. Saya akan yang terbaik bagi penegakan hukum yang menimpa Ibu Supriyani ini. Dari hasil penelusuran tim fakta, pihak Ibu Supriyani dalam hal ini sekolah maupun juga tim kuasa hukumnya semuanya meyakini bahwa Ibu Supriyani sama sekali tidak melakukan apa yang seperti dituduhkan. Dalam hal ini adalah melakukan kekerasan terhadap salah satu muridnya. Mereka bahkan memiliki sejumlah bukti dan juga saksi yang siap bersuara di dalam persidangan. Sementara itu, dari pihak korban, orang tua korban hingga saat ini masih terus meyakini bahwa keterangan ataupun juga statement dari anaknya ini bisa dipercaya ataupun juga
betul-betul terjadi, di mana orang tua korban menyebut bahwa anaknya terluka bukan karena terjatuh di sawah, melainkan betul-betul mengalami kekerasan dari sekolah. Keduanya pun membantah bahwa sempat meminta sejumlah uang untuk menutup kasus ini. Di sisi lain, pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menyebut telah melakukan penangguhan penahanan dan mereka pun menyebut akan melakukan dan menyelesaikan kasus ini sebaik mungkin berangkat dari penangguhan penahanan yang kemudian ini sudah terjadi beberapa waktu lalu. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.